Hai, bertemu lagi dengan pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Graditya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih akan melanjutkan materi kompetensi dasar 3.5, yaitu menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Seperti pertemuan sebelumnya, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat memahami kaidah bahasa dalam teks prosedur, serta peserta didik dapat menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur yang dibaca. Fokus pembahasan materi pada pembelajaran kali ini yaitu pertama, penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, serta kalimat saran atau larangan. Materi ini juga bisa Ananda semua baca di buku paket halaman 108 sampai 110. Baiklah, kita mulai dari pembahasan kata keterangan. Kata keterangan biasa disebut sebagai adverbia. Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja atau adjektiva, disebut juga kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Jadi diingat ya, kata keterangan itu nama lainnya adalah adverbia. Kita mulai dari pembahasan kata keterangan cara. Kata keterangan cara menambah keterangan pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi. Nah, kata ini yang biasanya digunakan itu adalah kata dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Berarti caranya itu harus rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Minum cairan tanpa diaduk. Tanpa diaduk itu sama dengan cara ya. Selanjutnya, kata keterangan alat. Adverbia ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa. Kata keterangan alat yang biasa dimunculkan dalam sebuah kalimat biasanya itu misalnya dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Nah, jika kamu menemukan kalimat seperti ini, maka ini disebut kalimat yang menggunakan kata keterangan alat. Apa alat yang digunakan? Yaitu dengan gergaji mesin. Selanjutnya, keterangan tujuan. Adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Kata-kata yang digunakan itu misalnya untuk, supaya, dan agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Gula jangan terlalu banyak agar tidak terlalu manis. Jadi jika ada kalimat yang di dalamnya menggunakan kata agar, maka dia adalah kalimat dengan menggunakan kata keterangan tujuan. Selanjutnya, keterangan derajat atau kuantitas. Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. Kuantitas itu kita sebut sebagai perhitungan ya. Contohnya, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Nah, secepatnya ini dia merupakan kuantitas. Atau misalnya contoh lain, setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. Sebulan sekali ini merupakan kata keterangan kuantitas. Jadi kuantitas itu berhubungan dengan perhitungan. Selanjutnya, kata keterangan syarat. Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa. Kata yang digunakan biasanya jika. Contohnya, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. Contoh lain, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Jadi jika kamu menemukan kalimat yang menggunakan kata jika, maka dia kalimat dengan kata keterangan syarat. Selanjutnya, keterangan akibat. Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa atau kegiatan. Kata yang biasa digunakan adalah kata hingga,
kata akibatnya, kata sehingga, kata sampai, dan kata menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Kata hingga pada kalimat goreng adonan hingga kecoklatan merupakan kata keterangan akibat. Yang kedua adalah kalimat saran atau larangan. Kata-kata yang biasa digunakan dalam kalimat saran atau larangan yaitu sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali jika, sebaiknya, dan lain-lain. Contoh kalimat saran. Untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. Contoh kalimat larangan. Ingat, jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras, Anda menggerakkan leher, otot leher akan rusak. Jadi kalau kata larangan atau kalimat larangan itu pasti ada kata jangan. Tuh. Demikianlah materi pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu pada materi selanjutnya. Terima kasih.